Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, mahasiswa Universitas Mula Warman melakukan demonstrasi menuntut uang tunggal kuliah gratis. Alasan mereka karena sudah memasuki 3 semester pandemi COVID-19 terjadi dan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa hanya lewat online. Berikut informasinya. Inilah aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mula Warman pada Selasa pagi. Mereka mendatangi gedung Rektorat Unmul untuk bertemu dengan Rektor, namun diterima oleh Wakil Rektor 2, Dr. Insinyur Haji Abdun Mur dan Wakil Rektor 3, Dr. Insinyur Haji Encik Ahmad Saifuddin. Aksi damai mahasiswa dipicu oleh terbitnya surat keputusan rektor yang mengatur adanya keringanan uang kuliah tunggal hanya untuk mahasiswa yang kuliahnya tersisa SKS. Para mahasiswa menginginkan UKT gratis untuk semua mahasiswa. Dua alasan mengapa para mahasiswa menuntut UKT gratis, yakni karena masa pandemi COVID-19 membuat penghasilan para orang tua mahasiswa banyak yang kesulitan. Kedua, perkuliahan juga tidak berbiaya mahal karena bukan tatap muka di kampus tapi melalui daring. Melalui keresahan bersama dengan UKT yang tidak kunjung gratis, UKT yang tidak kunjung diberikan kepada mahasiswa secara menyeluruh, inilah membuat kami merasakan kenapa kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada mahasiswanya. Sudah seharusnya rektor memberikan suatu kebijakan yang mana kita sudah melalui 3 semester masa pandemi, itu artinya kita sudah melewati 1,5 tahun masa pandemi ini. Jadi seperti itu. Dari kenapa kami harus menuntut UKT itu gratis? Yang pertama adalah UKT hari ini tidaklah memperlihatkan transparansinya kemana anggaran ini terjadi. Bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang mengatakan biaya langsung dan biaya tidak langsung itu ada diatur. Nah, sedangkan biaya langsung itu adalah yang mana biaya yang digunakan untuk perkuliahan tatap muka dan beberapa kegiatan akademik. Nah, setelah itu, para pendemo tak berhasil menemui Rektor Unmul Profesor Mas Jaya yang sedang berada di luar kota. Namun Rektor berpesan kepada para wakil rektor untuk disediakan waktu untuk berdialog dengan mahasiswa setelah berada di Samarinda. Ya, Pak Rektor hari ini sedang berada di luar kota. Untuk menerima Anda mendengarkan orasi pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Rektor secara langsung, saya tadi sudah laporkan kepada beliau. Ya, tentu saja beliau akan terbuka, ya, bila mana beliau ada di sini akan menerima Anda. Ada waktu, ya, disampaikan kepada saya kapan Pak Rektor, kapan Anda akan bertemu dengan Pak Rektor, dan kami akan mengecek jadwal Pak Rektor yang siap untuk bertemu dengan Anda. Tentu kita harus menerapkan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, ya kan? Sikap dari mahasiswa terhadap proses pendidikan di Indonesia, secara khususnya di Universitas Mula Warman terkait dengan beban uang kuliah tunggal. Jadi datang hari ini saya pikir mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah untuk adik-adik semua dan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya respon karena tadi sebetulnya lebih cepat lebih baik saya pikir, apalagi ini terkait tadi yang disampaikan dengan waktu pembayaran UKT yang berakhir tanggal 22. Tidak ada yang tidak mungkin kalau akhirnya dari sebuah proses komunikasi di antara adik-adik mahasiswa dan pimpinan universitas akhirnya harus mereschedule waktu pembayaran itu tersebut. Yang perlu kalian ketahui, SK Rektor ini timbul justru dari sikap dan inisiasi Pak Rektor untuk segera memberikan sebuah pedoman kebijakan UKT tahun semester genap ini. Selain menuntut Unmul menggratiskan UKT semester genap, mahasiswa juga menyuarakan transparansi anggaran serta menolak penerapan SPU atau sumbangan pengembangan universitas di kampus yang berada di Gunung Keluas, Samarinda itu. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan.
Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sehari semalam dicari di Sungai Karangmumus, Samarinda, mayat Divin ditemukan mengapung di kolong rumah warga di tepi sungai. Remaja pria berusia 13 tahun itu hilang setelah berenang dengan 2 orang temannya. Berikut informasinya. Mayat Divin ditemukan sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah. Jasadnya terlihat mengapung di bawah kolong rumah warga yang menjorok ke Sungai Karangmumus. Setelah berkoordinasi melalui komunikasi, tim SAR gabungan yang sedang melakukan penyisiran sungai langsung bergerak menuju tempat korban ditemukan. Mayat Divin dievakuasi tim SAR dengan cepat. Sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani untuk mendapatkan visum, sekaligus memeriksa apakah ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun hasil pemeriksaan memastikan tidak ada kekerasan sebagai penyebab kematian korban. Selamat pagi Pak, mohon izin untuk perkembangan operasi H2 di anak tenggelam di Karangmumus. Baik, selamat siang. Dapat kami laporkan, kita update hari ini tanggal 11 Januari 2021. Untuk perkembangan tadi pada pukul 11.10 kami terima informasi dari rekan-rekan kita di Samarinda bahwa operasi SAR KMM 1 orang ini sudah ditemukan tadi pada pukul 11.10 dengan keadaan Mike Delta, dan sementara ini proses evakuasi sedang berlangsung menggunakan rubber boat milik unit Siaga SAR Samarinda. Direncanakan akan dibawa ke Rumah Sakit AW Samarinda untuk dilakukan otopsi dari pihak rumah sakit sendiri. Untuk lokasi penemuan kurang lebih jarak sekitar 3 km dari LKP. Dan untuk sementara ini tim yang melakukan pencarian terdiri dari unit siaga Samarinda, relawan, dan potensi terkait yang ada di Samarinda sana. Cerita duka itu berawal saat Divin yang berusia 13 tahun bermain-main dengan 2 rekannya, Rizky dan juga Kila, di Sungai Karangmumus, sekitar Jalan Pemuda 4 Gang Haji Nusu, Samarinda. Ketiganya kemudian mandi berenang di sungai, namun tidak begitu lama remaja itu terbawa arus dan hilang dari pandangan mereka. Laporan diterima tim SAR hari Minggu sekitar pukul 13:50 waktu Indonesia Tengah. Pelapornya adalah Ibu Betty Lavea selaku Ketua RT 30 di tempat lokasi kejadian. Operasi pencarian melibatkan unsur Siaga SAR Samarinda, Polsek Sempaja Selatan, relawan Kota Samarinda, dan juga warga sekitar. Sedangkan peralatan SAR yang diturunkan berupa rescue truck personel, rescue demak, rubber boat, dan mopel 40 PK, peralatan SAR air lengkap, dan juga alat komunikasi, termasuk menurunkan para penyelam. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kecelakaan laut terjadi di kawasan Bontang, tepatnya di Laut Serang Timur, kawasan spot favorit para pemancing. 3 orang yang selamat dan 1 orang hilang setelah perahu mereka ditabrak kapal tanker. Kejadiannya sekitar pukul 5.15 WITA saat mereka memancing sepanjang malam minggu di kawasan perairan Laut Serang Timur, Bontang.
Subuh hari itu masih gelap ketika tiba-tiba perahu yang ditumpangi 4 orang pemancing ditabrak kapal tanker. 4 orang yang berada di perahu pemancing terhampur di laut. 3 diantaranya berhasil selamat, sedangkan 1 orang dinyatakan hilang. Sementara kapal tanker terus melaju seolah tidak tahu ada peristiwa tabrakan tersebut. Pemancing yang selamat adalah Mustari, Yunus, dan Sada. 1 orang lagi rekan mereka yang hilang setelah tercebur ke laut bernama panggilan Toa. Kami informasikan pada hari ini, tanggal 10 Januari 2021, terima informasi dari BPBD Bontang bahwa telah terjadi laka kapal di perairan Bontang yang menimpa 4 nelayan. Kejadian adalah pada pukul 04.00 hari ini, 4 nelayan melaksanakan melaut di sekitar perairan Bontang. Namun pada pukul sekitaran tersebut, kapal mereka ditabrak oleh kapal tanker yang saat melintas di tempat mereka melaut. Korban atas nama Pak Mustari, Yunus, kemudian Pak Sada, dan Pak Toa. 3 berhasil selamat, tinggal 1 orang atas nama Toa belum ditemukan. Saat ini gabungan dari Posar Kutim melaksanakan koordinasi dan juga melaksanakan pencarian menggunakan RIP menuju LKP untuk menggunakan pencarian atas korban yang masih hilang. Demikian diinformasikan. Tim Basarnas gabungan sudah berkumpul dan melakukan pencarian di lokasi kejadian. Menggunakan peralatan SAR seperti RIB, sampai Minggu sore hasil pencarian masih nihil. Selain dari rescue tim Posar Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur, terlihat juga personel BPBD Bontang, Pos Angkatan Laut Bontang, dan Polisi Airut Bontang. Sesuai dengan prosedur, masa pencarian korban dilakukan selama sepekan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meskipun menjadi Bupati Berau hanya selama 40 hari, Agus Tantomo mengakui akan tetap bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Berau. Di sisa masa akhir pekerjaannya, Agus mengaku akan konsen mengatasi virus corona yang sudah semakin menggila penyebarannya. Inilah pernyataan Bupati Berau Agus Tantomo saat diwawancarai wartawan usai pelantikannya oleh Gubernur Kaltim Isran Nur di ruang Ruhui Rahayu, kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda. Menurut Agus Tantomo, siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Kabupaten Berau, konsentrasi terbesar tetap ada pada penanggulangan virus corona. Agus Tantomo akan menjadi Bupati Berau tersingkat, yakni sekitar 40 hari. Dia akan melepaskan jabatan itu pada 17 Februari 2021, bertepatan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2016 hingga 2021. Meskipun berada di periode singkat, Agus mengakui akan memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal, terutama untuk mengurus masalah COVID-19 yang penyebarannya begitu masif di Kabupaten Berau maupun di seluruh Indonesia. Kepala daerah manapun saat ini di Indonesia semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah. Kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga saya sudah bertekad di sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Saya sebenarnya sejak 3 minggu sampai 1 bulan terakhir sudah mengambil kebijakan yang sebenarnya lebih keras daripada kebijakan yang diambil di tingkat provinsi dan nasional. Jadi antaranya kemarin malam tahun baru kita memperlakukan jam malam, dan sampai hari ini masih berlaku larangan makan minum di luar. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, Kabupaten Berau termasuk yang sedang mengalami peningkatan pasien aktif tinggi.
Bahkan pada edisi 8 Januari terjadi penambahan kasus aktif sebesar 42 kasus. Saat ini berau kumulatif yang terpapar virus ada 1.569 orang dan yang dinyatakan sembuh 965 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 17 orang dan pasien aktif yang dirawat isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 587 orang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan akan dibayar sesuai dengan kontrak. Saat ini pemerintah sedang mencari landasan hukum karena pekerjaan itu semestinya telah dibayarkan pada tahun 2020, sementara saat ini sudah masuk di tahun 2021. Berbagai isu bermunculan saat lebih 1.600 kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dibayar. Maklum, di kabupaten itu baru saja menyelenggarakan pilkada, sehingga ada-ada saja yang mengaitkan belum terbayarnya kontraktor karena uangnya untuk memenangkan pilkada. Tapi isu miring itu dijawab oleh Sekretaris Daerah Sunggono. Pemerintah Kabupaten Kukar berjanji memenuhi kewajibannya membayar seluruh kontraktor. Hanya saja perlu waktu antara Januari sampai bulan Maret, karena proses pembayaran memerlukan beberapa hal teknis yang harus ditempuh. Di antaranya lantaran pekerjaan para kontraktor pada tahun 2020, sementara saat ini sudah memasuki tahun 2021. Sekda mengatakan dia segera ke Jakarta membicarakan masalah tersebut dengan Kemendagri agar pihaknya punya landasan hukum untuk pembayaran tersebut. Pak Bupati, Pak Wakil sudah sampaikan kita akan berkoordinasi mungkin insya Allah hari Senin ke Jakarta untuk menyampaikan dalam kondisi seperti ini apakah memang kita perlu menambah konten di sistem yang sudah ada atau seperti apa itu yang kita koordinasikan nanti hari Senin. Pak Bupati bilang untuk ke depan sistem tagihannya bakal per termin agar tidak terulang di akhir tahun ini. Ini bukan ke depan, sejak dulu pun aturannya kan seperti itu. Cuman kan tidak sebagian, maksud saya tidak semua kontraktor mengambil hak itu dan juga nggak kita bisa salahkan gitu. Jadi katanya terjadi kejadian seperti saat ini. Mudah-mudahan ke depan manakala kita bisa membangun kesepakatan, ini kan masalah trust aja nih, masalah trust antara penyedia jasa dengan pemerintah. Apakah dengan cara seperti itu mereka lebih mudah, lebih nyaman, lebih bisa terayomi dan sebagainya. Itu yang coba kita mulai sekarang kita bangun. Jadi kalau dari segi kesiapan Pemkab siap. Saat ini sebanyak 1.624 hingga 1.714 kontraktor belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan para kontraktor pada tahun anggaran 2020. Keterlambatan pembayaran bukan terkait masalah ketersediaan keuangan, tapi karena proses administrasi yang sangat banyak. Sementara staf yang mengerjakan seperti memverifikasi perusahaan sangat minim. Di samping itu, para kontraktor juga banyak yang tidak mengambil uang pembayaran berdasarkan termin pekerjaan, tapi menumpuk dan menagih sekaligus pada akhir pekerjaan. Lantaran itu, Pemkab Kukar mengakui kekurangan staf yang memproses pembayaran para kontraktor. Pemkab Kukar mengakui akan mengevaluasi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi pada tahun 2021. Perwakilan para kontraktor Andi Yusri merasa gembira karena Pemkab Kukar memberikan respon yang baik atas tuduhan para kontraktor. Total yang belum terbayar oleh Pemkab sebesar 305 miliar dan diharapkan sudah selesai sesuai yang dijanjikan, mulai Januari hingga Maret. Hari ini keluar sepakatan agreement yang sifatnya mengikat masing-masing untuk dilaksanakan, yaitu estimasi pembayaran di bulan Januari sampai Februari.
Maret. Plus tanggalnya. Apalagi? Ini sudah cukup melegakan para kontraktor ya? Kami selaku warga negara Indonesia, warga negara yang baik, yang taat pada aturan dan hukum, ini sudah akan menjadi upaya kami, wujud protes kami, minta kepastian kami. Nah, setelah ada kepastian semacam ini kan tentunya kami. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.